Setelah air mata surut, yang paling dibutuhkan rakyat adalah ketenangan, kepastian bahwa dunia luar masih terhubung. Bencana Sumatera memang meluluh lantakan, namun Presiden Prabowo Subianto tidak akan membiarkan rakyatnya terputus dari harapan. Jaringan telekomunikasi, listrik dan akses jalan dikebut siang dan malam tanpa jeda. Ini bukan hanya perbaikan kabel, ini adalah pemulihan jiwa. Upaya ini memberi rasa tenang yang tidak ternilai bagi para pengungsi yang sangat merindukan kepastian kabar keluarga mereka. Presiden Prabowo Subianto memahami di tengah duka, komunikasi adalah nafas dan listrik adalah harapan. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan paling krusial pada masa tanggap bencana. Pemerintah menempatkan puluhan perangkat satelit Starlink di banyak titik terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat agar warga bisa bertukar kabar tanpa hambatan. Alat itu ditempatkan di pos-pos pengungsian, lokasi terisolasi, serta wilayah yang terputus jaringan seluler. Kemudahan komunikasi memberi rasa aman pada banyak keluarga. Nur Asia Pasaribu, pengungsi asal Tapanuli Tengah, sempat terputus kabar saat banjir menerjang pekan lalu. Listrik padam, telepon tak tersambung dan ia tak mampu menghubungi keluarga di Sibolga. Petugas SAR membantu lewat sambungan video membuat keluarganya mengetahui ia selamat. Ya, kita merasa sangat sedih. Setelah kena banjir kita nggak tahu kemana perginya karena banjirnya datang tiba-tiba, kita nggak bergerak sedikit pun, yang bisa barang diselamatkan juga nggak ada. Saya sempat nggak dapat jaringan untuk menghubungi sanak saudara. Nah, kemudian anak saya mencari aksesnya ke Sibolga, dapat. Baru saya minta bantuan ke tim Basarnas. Jadi mereka mengasih jaringan dengan video call sama saudara-saudara atau anak saya. Dan mereka mengetahui keadaan saya selamat. Masuk ke sektor energi, PLN bekerja sepanjang waktu untuk menormalkan listrik di Aceh. Infrastruktur kelistrikan mengalami banyak kerusakan akibat banjir. Petugas lapangan bekerja siang malam merakit kembali komponen vital agar energi bisa mengalir ke rumah warga. Kolaborasi besar dilakukan PLN bersama TNI. Material berat untuk menara tegangan tinggi digerakkan lewat truk TNI pada jalur darat yang sudah bisa dilalui. Saat mencapai Biren, helikopter TNI mengangkat material itu menuju titik pembangunan yang sulit dicapai lewat roda 4. Kerja gabungan ini membuat pemulihan jaringan bergerak lebih cepat. Setelah material tiba, tim PLN langsung mendirikan fondasi dan merakit menara bertegangan tinggi itu. Proses yang normalnya memakan waktu lebih lama kini dipadatkan. Menara pada jalur Arun Biren dapat berdiri kembali dalam waktu 2-3 hari. Targetnya Aceh terang kembali pada akhir pekan. Di Sibolga kondisi serupa juga bergerak positif. Akses jalan yang mulai terbuka sampai kilometer 38 memberi ruang bagi PLN untuk memperluas jangkauan distribusi listrik. Menara jaringan tegangan rendah yang sebelumnya jatuh tertimpa longsor berhasil diperbaiki. Untuk menjaga kebutuhan warga ketika perbaikan berlangsung, PLN mengumpulkan genset serta lampu darurat asal banyak daerah. Pasokan itu dikirim ke Sibolga agar aktivitas utama seperti penerangan dan komunikasi tetap berjalan walau terjadi pemadaman bergilir. Proses pembangunan menara pada jalur Tarutung Sibolga juga berlangsung tanpa jeda. Satu persatu menara berdiri kembali berkat percepatan petugas. PLN menetapkan target agar aliran listrik Tapanuli Tengah serta Sibolga menyala pada akhir pekan. Di banyak lokasi terdampak, pemerintah, TNI, Polri, serta BUMN dan relawan bergerak beriringan untuk stabilisasi kebutuhan dasar, perbaikan jaringan komunikasi, penyaluran bantuan, pemulihan listrik, pembukaan akses jalan, serta penyelamatan warga berjalan dalam satu rangkaian upaya yang saling melengkapi.
Seluruh langkah ditempuh agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi masa sulit.